Halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Adian Rangga Pangestu dengan NIM K3522009 dari Fakultas Keguruan, mengambil jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Jadi pada hari ini kita akan membahas topik yang penting dalam proses bisnis dalam bidang teknik jaringan dan komputer, yaitu adalah customer handling. Jadi apa itu customer handling? Customer handling itu adalah proses atau teknik dalam menangani interaksi dengan pelanggan, baik itu melakukan pembelian, mengajukan pertanyaan, hingga menyampaikan keluhan terhadap produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, apa sih tujuan customer handling itu? Jadi, customer handling itu dibuat dengan tujuan untuk menjaga kepuasan, kepercayaan pelanggan melalui penanganan yang baik, yang tepat, sehingga citra bisnis yang kita bangun itu tetap positif dan pelanggan juga tetap merasa dihargai. Nah, sekarang kita masuk ke poin penting nih. Kenapa sih kita perlu customer handling? Jadi, customer handling itu pada dasarnya dibagi menjadi 3 poin atau arus yang saling berkaitan, yakni adalah 1. Kepuasan, 2. Loyalitas, dan ketiga adalah positif. Nah, bagaimana arus ini bergerak dalam bentuk customer handling? Jadi kita awali dengan apabila kita menangani customer dengan baik, dengan tepat, dengan benar, maka itu akan melahirkan kepuasan. Kepuasan akan melahirkan 2 hal, yaitu loyalitas dan positif. Nah, bagaimana ini saling berkaitan dalam arus ini? Yang pertama adalah loyalitas. Nah, setelah customer itu merasa puas, mereka merasa mereka dihargai, mereka puas, mereka akan merasa jika bisnis yang kita bangun, toko yang mereka beli, mereka gunakan, itu bagus, itu baik, itu di pandangan mereka itu adalah toko yang bisa menjadi langganan mereka lah. Dan itu pelanggan itu akan melahirkan loyalitas, di mana customer akan lebih sering dan akan lebih memprioritaskan toko kita. Dan itu yang disebut dengan loyalitas. Nah, selain dengan loyalitas, itu akan melahirkan positif. Berkaitan dengan tadi, positif ini berkaitan langsung juga dengan loyalitas, di mana dengan image citra bisnis kita yang positif, tentu saja pelanggan akan memprioritaskan atau mengedepankan toko kita dibandingkan toko lain. Nah, tapi selain itu, positif, sisi positif, dampak positif yang mereka terima itu juga akan menyebar. Salah satu contohnya adalah review positif yang dikasih pelanggan itu bisa meningkatkan citra bisnis kita, bukan terhadap spesifik satu pelanggan itu sendiri, tapi terhadap orang lain juga. Itulah kenapa customer handling itu penting, karena arus 3 poin ini saling berkaitan. Nah, kita langsung lanjut ke topik berikutnya, yaitu bagaimana cara kita melakukan customer handling. Atau mungkin yang seperti yang tertera di layar adalah teknik melakukan customer handling. Nah, tapi sebelum itu kita harus memperhatikan beberapa hal. Salah satunya adalah dengarkan pelanggan dengan aktif. Ini yang penting, karena terkadang kita dalam menghadapi customer itu kita secara langsung atau mungkin secara tidak sadar malahan kita itu mendengarkan pelanggan secara pasif. Nah, maksudnya bagaimana nih? Maksudnya apa pendengar aktif dan pendengar pasif? Jadi gini, pendengar aktif itu adalah pendengar yang terlepas dari dia mendengarkan beneran atau enggak, terlepas dari dia benar-benar memahami apa yang customer mereka ucapkan. Mereka itu merespon, misalnya nih,
"Pak, ini, saya lagi ada masalah keuangan bla 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 bla, apakah bisa barangnya begini begini begini?" Kalau kalian menjawab, "Aduh nggak bisa Pak, ini barang emang segini," gitu. Itu memberikan, eee, kayak kesan yang kurang baik, atau lebih tepatnya adalah kesan yang mereka itu atau kita sebagai, yang meng-handle customer itu kurang menghargai gitu, kondisi keuangan mereka. Di mana jawaban yang lebih tepat itu adalah kita ngomong begini, jadi, "Waduh, saya juga, eee, kurang begitu bisa Pak untuk menurunkan harga barang seperti ini. Mungkin bisa saya, sampaikan terlebih dahulu ke atasan saya, mungkin bisa, ada atau ada titik jalan temu yang mungkin bisa kita bicarakan nanti. Tapi untuk saat ini masih belum bisa Pak." Walaupun itu endingnya sama, walaupun belum tentu juga kalian itu menyampaikan keluhan itu ke atasan kalian, tapi itu memberikan reaksi atau kesan yang lebih positif gitu. Kesan jika pelanggan ini dihargai gitu. Kayak kita yang nge-handle customer itu, mengerti keadaan mereka dan mencoba untuk memahami dan mencari titik temu dari permasalahan mereka. Itu pendengar aktif, di mana ya itu hal yang bagus untuk customer handling. Itu yang perlu kita perhatikan, di mana kita harus menjadi seaktif mungkin sebagai pendengar. Yang kedua, itu adalah tenang, rileks, dan tetap profesional walaupun situasinya itu kadang tidak memungkinkan. Misalnya pelanggan ini panas nih sambil marah-marah, atau mood mereka itu mungkin kurang bagus pada hari itu. Kita jangan terbawa emosi, kita nggak boleh terbawa emosi. Jadi kita harus merespon mereka dengan cara yang baik, cara yang benar, dan tetap positif. Nah, yang ketiga, gunakan bahasa yang empatik, bahasa yang menunjukkan kepedulian kalian terhadap customer. Gunakan bahasa yang memberikan kesan jika customer itu dipahami, dihargai, dimengerti. Sehingga customer itu walaupun customer ini tidak mendapatkan atau dia tidak jadi membeli barang atau jasa yang mereka inginkan di toko atau bisnis kalian, itu tetap memberikan positif. Atau cara awamnya adalah setidaknya mereka tidak memberikan review negatif terhadap toko kita. Nah, selain itu ada tips tambahan nih buat teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah catat riwayat transaksi, karena ini penting. Apabila customer mengalami keluhan atau mungkin maaf nih, mungkin customer ingin melakukan penipuan gitu pada bisnis kita itu bisa mengantisipasi hal itu dengan mencatat riwayat transaksi kita. Itu bisa dilakukan melalui HP kalian, melalui komputer atau PC kalian, atau mungkin lebih cara manual dengan menulis catatan di buku kalian. Nah, selanjutnya tips yang kalian perlu perhatikan adalah evaluasi. Kalau misalnya kalian punya waktu luang, kalian punya waktu untuk santai, daripada kalian scroll lewat HP, daripada kalian melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat secara langsung dengan customer handling kalian bisa melakukan evaluasi. Kalian bisa mengingat-ingat customer, apa yang pernah kalian lakukan dalam menghadapi customer. Kalian bisa mengingat hal tersebut dan melakukan evaluasi dan memperbaiki mungkin untuk pertemuan ke depannya. Selanjutnya yang perlu kita bahas adalah jenis-jenis customer. Jadi dalam menangani customer itu biasanya ada dua jenis, yaitu customer aktif dan customer pasif. Nah, customer aktif apa ini Kak? Jadi customer aktif itu pelanggan yang berinteraksi langsung dengan kita sebagai orang yang menghandle customer gitu. Berinteraksi langsung ini bisa dalam bentuk sering bertanya, memberikan saran, atau mungkin jika kalian pernah melakukan survei atau review, biasanya customer aktif yang memasukkan saran, kritik, dan sebagainya terhadap bisnis kalian.
Dan ini jangan dianggap seram, karena ini customer salah satu yang menjadi tonggak bisnis kalian ke depannya. Nah, selain customer aktif, itu ada customer pasif. Customer pasif itu customer yang jarang memberikan tanggapan atau umpan balik. Jadi customer ini customer yang jarang bertanya. Mereka ingin produk ini, mereka beli, mereka tanya kesediaannya ada atau enggak, kalian beli, mereka beli, sudah selesai. Jadi tidak ada, mungkin bahkan tidak melakukan review terhadap toko kalian. Tapi nggak apa-apa gitu. Karena ini bukan berarti customer pasif itu negatif, karena pada kenyataannya ya kalian tetap dapat profit dari customer pasif ini. Tapi ini mungkin tidak membangun citra bisnis kalian ke arah yang lebih baik sebanyak customer aktif. Tapi ingat, kalian harus tetap hargai apapun customernya, walaupun mereka itu aktif, pasif, atau mungkin mereka itu mungkin jarang ngomong, jarang bertanya, dan mungkin tersesat dalam proses tersebut. Kalian tetap harus menghargai. Karena ada bermacam-macam jenis customer yang mungkin kalian akan hadapi ke depannya. Selanjutnya nih, yaitu adalah komplain. Ini salah satu topik yang sangat penting dalam pembahasan kita kali ini, yaitu komplain. Komplain ini sering banget dipandang negatif sama owner atau pemegang bisnis, atau mungkin kalian sebagai pemegang bisnis itu sering memandang negatif komplain. Walaupun komplain ini salah satu yang membangun bisnis kita gitu. Karena melalui komplain bisnis kita ini dapat mengetahui kelemahan, mengetahui apa yang kurang dari bisnis kita yang kita kembangkan saat ini. Nah, dengan menanggapi komplain secara cepat, secara tepat, bisnis kita ini juga dapat memperbaiki kualitasnya, pelayanannya, dan yang pasti, yang paling bagus dari menangani komplain adalah ini dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap kita. Nah, penanganan komplain yang baik itu juga dapat mengubah pelanggan yang kecewa. Misalnya nih, pelanggan ada yang beli produk di toko kita dan produk itu ternyata tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Dan cara kita menangani itu bukanlah dengan kayak menyalahkan customernya, kayak ini kenapa kamu beli di sini kalau produknya nggak kamu baca dulu atau bagaimana. Itu sebaiknya kita itu sebisa mungkin memberikan kesan positif lah gitu. Kayak misalnya kita minta maaf kalau produk itu tidak sesuai dengan harapan kalian, dengan harapan customer. Jika misalnya ada customer meminta refund atau meminta pengembalian, ya bisa kita atur. Dan itu mungkin terkesan kayak wah ini merugikan bisnis gitu. Tapi pada dasarnya ini yang membangun toko kalian, ini yang membangun citra bisnis kalian. Nah, selanjutnya adalah ini tips yang ingin kakak sampaikan kepada kalian, yaitu adalah 4A. Nah, 4A ini apa sih? Gitu. Jadi A adalah attitude, jadi tunjukkan sikap yang ramah, sopan, dan sabar saat menangani customer. A kedua adalah acknowledgement atau pengakuan, jadi akui, pahami, mengerti keluhan pelanggan dalam mengajukan komplain tersebut. Ketiga adalah agreement atau persetujuan, yaitu buat kesepakatan pelanggan tentang solusi yang akan kita lakukan. Yang terakhir adalah action atau tindakan. Jadi ini kita menginformasikan lah kepada customer terhadap progres atau tindakan yang kita lakukan selama komplain itu diajukan. Nah, mungkin pembahasan hari ini bisa sampai situ saja. Dan sebelum kita
tutup pembahasan hari ini, mari kita mengulang kembali. Kita belajar apa sih hari ini? Jadi yang pertama adalah kita belajar teknik menangani customer melalui teknik-teknik customer handling yang sudah kakak sampaikan sebelumnya. Yang kedua adalah jenis-jenis customer. Ada customer aktif, customer pasif, dan mungkin beberapa jenis customer yang belum bisa kakak sebutkan. Dan yang ketiga adalah komplain. Kita di sini membahas pentingnya komplain dan cara menangani komplain dengan ingat apa tadi? 4A. Dan yang terakhir adalah kata yang mungkin bisa kakak sampaikan untuk menjadi penyemangat kalian dalam belajar. Terima kasih. Jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Sekian dari saya. Terima kasih.